Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat kudrah dan iradahnya, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan, sehingga pada hari yang mulia ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat mulia ini untuk memenuhi undangan panggilan Allah sebagai kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan hari ini hendaknya akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang seiring selangkah bersama Rasulullah dalam menyampaikan risalah agama Allah demi tegaknya kalimatus syahadah la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, hingga agama yang satu-satunya Allah ridhoi di permukaan bumi ini menjadi kafah sampai ke serambi Mekah yang kita cintai ini. Kemudian salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada alim ulama, tabi'ah dan tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama mujtahidin yang muktabar. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama, namun tanpa mengurangi rasa hormat, kami jamak kepada segenap hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sembari kita berniat iktikaf di dalam masjid yang mulia ini, sebelum khatib membaca 5 rukun 2 al-khutbah, ada baiknya sejenak kita mengulang kaji beberapa firman Allah dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW sebagai wasiat, petunjuk di dalam kehidupan untuk menuju ke alam yang kekal abadi abadan selama-lama, agar kita termasuk daripada hamba yang mendapat golongan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, harta merupakan bagian daripada rezeki yang Allah berikan. Tetapi rezeki bukan hanya cuma harta yang kita miliki. Termasuk di antaranya kesehatan yang Allah berikan merupakan nikmat dan rezeki yang paling besar. Karena banyak orang yang harus menghabiskan harta bendanya yang berbentuk uang demi untuk menggapai kesembuhannya. Maka Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya kata Rasul, wasihataka qablal saqamika,
Pergunakan kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena kesehatan merupakan rezeki yang Allah berikan. Jangan kita anggap hanya uang yang kita miliki, rumah mewah yang kita miliki, kebun berhektar yang kita miliki, mobil mewah yang tersusun rapi di rumah kita. Padahal walaupun kita tidak ada yang demikian, namun kesehatan Allah berikan, ini merupakan rezeki yang sangat besar. Maka pergunakan masa sehat tersebut sebelum datang waktu sakit. Ketika kita sakit, segala kegiatan terbatas kita lakukan, baik yang bersifat dunia maupun yang bersifat akhirat. Hendak ingin melaksanakan sholat berjamaah, namun terkadang kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, maka berjamaah pun tidak bisa kita lakukan. Ingin kita mendatangkan majelis-majelis pengajian, tapi karena kita tidak sehat, majelis pengajian pun tidak bisa kita hadirkan. Maka oleh karena demikian, pergunakan dengan sebaik-baiknya, pergunakan dengan sebenar-benarnya sebelum nikmat tersebut Allah ambil kembali. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian anak yang Allah berikan merupakan anugerah yang terbesar yang diamanahkan oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Hanya saja harta dan anak itu merupakan fitnah bagimu. Kita bertanya, kenapa harta menjadi fitnah? Kenapa anak menjadi fitnah? Bukankah harta itu merupakan nikmat? Bukankah anak itu merupakan anugerah? Tapi kenapa Allah mengatakan harta fitnah? Kenapa Allah mengatakan anak ini merupakan fitnah? Ternyata ada harta dan anak yang memang akan menjadi fitnah bagi kita. Allah memberikan kepada kita keringanan harta, Allah memberikan kepada kita kemudahan rezeki. Maka orang yang tidak mempergunakan rezeki yang Allah berikan kepada tempat-tempat yang Allah perintahkan, ataupun tidak kita tasarufkan harta tersebut pada jalan yang diperintahkan oleh Allah, maka harta tersebut tidak menutup kemungkinan akan menjadi fitnah bagi kita. Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, semakin banyak pertanyaan kita di hadapan Allah. Bahkan kalau kita penuhkan jiwa kita terlalu cinta kepada harta, maka ketika sakratul maut susah untuk kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena terus dibayangi dengan apa yang kita cintai semasa hidup kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, Rasulullah berkata, salasun la yadkhulul jannah. Ada 3 golongan manusia yang tidak Allah masukkan ke dalam surga, walau salat, walaupun dia rajin salatnya, walau sama, walaupun rajin puasanya, walau hajja, walaupun dia telah melaksanakan ibadah haji, wa ghairahu, walaupun dia melakukan amal kebajikan lainnya, tapi Allah jauhkan dia dari surga. Golongan yang pertama, kata Rasulullah, rajulun la yu'addiba ibnahu. Seseorang yang tidak mengajarkan adab kepada anaknya. Golongan yang pertama yang Allah jauhkan dari surga walaupun rajin sholatnya, puasanya, walaupun telah melaksanakan ibadah haji, adalah orang tua la yu'addiba ibnahu, yang tidak mengajarkan adab kepada anaknya. Anak kita hari ini yang bisa membaca Al-Quran banyak, yang mampu membaca Al-Quran banyak, tetapi yang krisis adab ataupun orang kekurangan adab, yang menjalin kehidupan dengan adab ini yang sangat kurang. Maka perlu kita menanamkan adab di dalam dirinya.
akhlakul karimah, supaya dia berlaku adab kepada orang tuanya, supaya dia berlaku adab kepada orang lain. Karena anak yang tidak kita ajarkan adab, yang tidak kita isi nilai pendidikan agama di dalam dirinya, maka anak inilah mungkin yang digolongkan kepada fitnah. Maka ketika kita meninggal, segala amalan akan terputus kecuali awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh, anak yang soleh yang menjadi perhiasan mata kedua orang tuanya. Anak yang soleh tidak mesti dia menjadi ulama. Anak yang soleh tidak mesti dia bertahun-tahun harus di pondok pesantren. Anak yang soleh itulah anak yang ketika dilihat oleh kedua orang tuanya menentramkan batinnya. Inilah anak yang soleh. Maka oleh karena demikian kita jangan lalai. Jangan hanya memikirkan kebutuhan jasmani anak kita, tapi kita lupa akan kebutuhan rohaninya. Kita terus memperkenalkan kepada anak kita tentang dunia, tapi tidak pernah mengajarinya tentang akhirat. Maka anak kita suatu saat, kalau bukan menjadi teman hidup kita, tempat kita di mana bercerita berkeluh kesah, maka anak itu tidak tutup kemungkinan akan menjadi lawan. Kalau bukan menjadi kawan, maka anak tersebut akan menjadi lawan. Maka tanamkan nilai-nilai pendidikan agama. Ajarkan dia di rumah tentang adab, tentang akhlak, tentang berbicara, bagaimana kesopanan yang mesti dia kerjakan, yang mesti dia contohkan. Kalau kita tidak mampu mengajarinya di rumah, maka anak tersebut wajib untuk kita perintahkan keluar rumah untuk menuntut ilmu agama. Maka kalau kita lihat hari ini bagaimana perkembangan zaman, teknologi yang terus mendobrak akidah anak-anak kita. Kalau mereka tidak kita bentengi dengan agama, kalau mereka tidak kita bentengi dengan adab dan akhlakul karimah, maka suatu saat dia akan binasa. Kita akan pergi meninggalkan dunia. Anak akan terus melanjutkan kehidupan di dalam dunia. Maka akankah anak kita akan menjadi orang-orang yang akan mendoakan kita? Ataukah sebaliknya, anak kita yang akan mengiring azab bertubi-tubi kepada kita di dalam makbarah? Maka ini tergantung dengan kita. Selaku nahkoda pimpinan dalam rumah tangga, jangan hanya pandai memerintahkan, tapi kita sendiri jauh dari apa yang kita perintahkan. Kita perintahkan anak untuk salat, tapi kita jarang untuk salat. Kita perintahkan anak kita untuk mengaji, tapi kita pun kadang jarang untuk mengikuti kajian. Kita memerintahkan anak kita untuk berlaku adab dengan orang lain, tapi kita pun kadang jarang untuk beradab dan berakhlak dengan orang lain. Maka kita menjadi sumber utama yang dicontoh oleh anak-anak kita sendiri. Maka jagalah keluarga kita, anak kita jauh daripada api neraka. Kemudian tanamkan ilmu pengetahuan di dalam dirinya, agar ketika kita meninggalkan dunia, anak kita dapat menjadi rahmat bagi kita ketika kita di dalam makbarah. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena demikian, karena akidah, akhlak, adab yang terus terkikis di dalam diri anak kita, maka perlu untuk kita ajarkan kepada mereka dengan pengajaran yang baik. Akrimu auladakum, kata Nabi, fa ahsin adabahum. Perbaguslah adab mereka dan muliakan anak-anakmu. Muliakan anakmu, kemudian perbagusi adab mereka, supaya mereka menjadi pelita bagimu di dalam makbarah ketika dia menjalani kehidupan di dalam dunia. Karena anak yang soleh, yang terus mendoakan orang tuanya, maka anak yang seperti ini akan terus menjadi rahmat bagi kedua orang ketika di dalam kubur.
Kemudian yang kedua kata Nabi, rajulun la yuhibba ilma wa ahlahu. Seseorang yang tidak mencintai ilmu dan orang yang tidak mencintai ahli ilmu, maka orang tersebut akan Allah jauhkan dari surga. Walaupun rajin sholatnya, walaupun rajin puasanya, walaupun dia telah menunaikan ibadah haji dan melakukan amal soleh lainnya, tapi kalau dia tidak cinta kepada ilmu, kemudian dia tidak menghormati, tidak memuliakan ahli ilmu, maka Allah akan menjauhinya dari surga. Ada pengajian-pengajian majelis, baik di masjid ataupun di tempat-tempat lainnya, kita datangi, kita hadirkan untuk mencari ilmu, untuk memperbagus ataupun untuk mencari keabsahan ibadah yang selama ini kita lakukan. Karena di dalam agama, ibadah yang kita lakukan tidak boleh dengan cara meniru, tapi harus belajar. Karena ibadah yang kita lakukan tidak luput daripada sah, batal dan lain sebagainya. Maka kita perlu kepada ilmu. Ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu pengetahuan, maka ibadah tersebut akan tertolak. Maka perlu untuk kita menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Bahkan walaupun kita duduk di dalam majelis sejenak saja, sebagaimana kata Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Sebentar saja engkau duduk di dalam majelis ilmu yang mana di dalamnya menceritakan tentang ilmu agama, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum agama. La tamsa kalaman, walaupun engkau tidak membawa sebatang pena pun, wala taktuba harfan, walaupun engkau tidak menulis sehuruf pun apa yang disampaikan oleh orang yang mengajarkanmu itu, khairul laka, lebih baik bagimu daripada memerdekakan idkin alfin rakabatin, memerdekakan 1000 orang budak. Inilah kelebihan orang-orang yang mengikuti majelis pengajian. Kemudian selanjutnya, cinta kepada ahlinya ilmu, cinta kepada ulama, memuliakan ulama. Maka apabila orang sudah tidak memuliakan ulama lagi, maka disinilah Allah akan mencabut keberkahan sebuah negeri. Karena ulama merupakan pewaris para nabi, ulama merupakan penyambung lisan para nabi yang menyampaikan risalah agama. Bagaimana agama akan tegak kalau kita tidak memuliakan ulama? Maka muliakan ulama, muliakan orang-orang yang soleh di antara kita. Jangan orang yang hina kita muliakan, jangan orang yang mulia kita hinakan. Min asratis sa'ah, kata Nabi, sebahagian daripada tanda-tanda Allah akan menurunkan kiamat. Yang pertama kata Rasulullah, yarfa'ul ilma, Allah mengangkat ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya Allah mengangkat ilmu pengetahuan? Tentunya Allah mengambil kembali orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, alim ulama. Ketika alim ulama sudah tidak ada di dalam dunia, wayasbutal jahlu, maka tinggallah kebodohan. Yang memfatwakan masalah hukum-hukum adalah orang dungu, orang-orang yang bukan ahlinya. Maka banyak orang-orang yang berada di jalan yang sesat. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka muliakan ilmu, muliakan ahli ilmu yaitu ulama. Maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Allah akan mendekatkan kita dengan surganya. Kemudian yang ketiga, orang yang dijauhkan oleh Allah dari surga, walaupun rajin sholatnya, puasanya, hajinya telah ditunaikan. Yang terakhir adalah rajulun kana fi qalbihi hasadun, seseorang yang di dalam hatinya memiliki sifat iri dan dengki. Setiap manusia ada sifat iri dan dengki, baik dia orang alim sekalipun, orang awam sekalipun, siapapun ada di dalam hatinya sifat dengki, ada di dalam hatinya sifat iri. Tetapi sifat iri dan dengki
yang masih bersemayam di dalam hati, yang belum kita keluarkan baik dengan perbuatan dan ucapan kita, maka sifat iri dan dengki tersebut tidak akan menjadi dosa bagi kita. Karena kata Nabi, ketika engkau sudah dengki ataupun di dalam hatimu sudah ada sifat dengki dan iri, la tadhkur anhu wala tadhhirhu, jangan engkau nampakkan kepada orang lain bahwa engkau itu sedang dengki, bahwa engkau itu sedang iri, baik dengan perbuatanmu ataupun dengan ucapanmu. Tapi kalau sifat kedengkian dan iri kita sudah dapat dideteksi oleh orang lain, artinya orang lain tahu dengan gerak-gerik kita, si fulan ini dengki. Orang lain tahu dengan ucapan kita, si fulan ini dengki. Berarti kita sudah berdosa karena kita sudah melahirkan kedengkian dan iri yang terdapat di dalam hati kita. Biarkan iri dan dengki tetap di dalam hati kita. Bantu dengan memperbanyak zikir kepada Allah, bantu dengan memperbanyak baca Al-Quran. Insya Allah sifat kedengkian dan iri yang terdapat dalam hati kita perlahan-lahan akan hilang karena zikir dan Al-Quran yang kita baca. Hadirin ma'asyaral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu sifat iri dan sifat dengki merupakan penyakit hati yang sangat bahaya. Sifat ria, melakukan amalan agar dengan kita perbuat amalan tersebut mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi ada satu sifat yang lebih bahaya daripada ria, yaitu sifat ujub. Ujub adalah sifat yang menganggap dirinya lebih suci, yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain, walaupun tanpa dipuji oleh orang lain. Ketika dia berada di depan cermin, hatinya berkata, akulah yang paling sempurna, akulah yang paling pintar, akulah yang paling lebih daripada orang lain. Sifat ujub lebih bahaya daripada sifat ria. Sifat ria melakukan amalan agar dilihat oleh orang lain, tujuannya untuk mendapatkan pujian. Tapi sifat ujub adalah sifat yang merasa dirinya lebih walaupun tanpa dipuji oleh orang lain. Maka sifat ujub sangat berbahaya daripada sifat ria. Maka sifat iri, sifat dengki, sifat ujub dan sifat ria merupakan sifat-sifat yang bersemayam di dalam hati, yang menjadi penyakit hati bagi seseorang. Apabila kita menurutkan hawa daripada sifat-sifat tersebut, maka Allah akan menjauhkan surga bagi kita. Ma'asyaral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka inilah tiga pesan Rasulullah, tiga golongan yang Allah tidak akan masukkan golongan tersebut ke dalam surganya, walaupun rajin sholatnya, walaupun rajin puasa wajib sunnahnya, walaupun dia telah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, orang tua la yu'addiba ibnahu, yang tidak mengajarkan adab akhlakul karimah bagi anaknya. Yang kedua, rajulun la yuhibbal ilma wa ahluhu, seseorang yang tidak mencintai ilmu agama, yang tidak mencintai ulama, yang sudah mengolok-olokkan ulama, yang sudah tidak memuliakan lagi ulama. Yang ketiga, yang terakhir, rajulun kana fi qalbihi hasadun, seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat iri dan sifat dengki, lalu sifat dengki dan irinya dia zahirkan, dia nampakkan kepada orang lain dengan perbuatan dan ucapannya. Mudah-mudahan wasiat pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bermanfaat bagi kita semua sebagai modal untuk menjalani kehidupan di dalam dunia menuju ke alam yang kekal abadi selama-lama, yaitu negeri akhirat. Maka marilah sama-sama kita beramal ibadah dengan sebenar-benarnya. Marilah bersama-sama kita wasiatkan warisan yang paling berharga di dalam dunia, yaitu anak-anak yang soleh. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak kita menjadi anak yang soleh, yang anak-anak tersebut menjadi rahmat ketika kita kembali kepada Allah, bukan sebaliknya menjadi fitnah, menjadi azab ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Maka carilah harta seakan-akan engkau hidup selama-lamanya,
tapi ingatlah akhirat seakan-akan engkau mati esok hari. Maka beramallah, walaupun amal tersebut kecil, tetapi yakinkanlah di pandangan Allah menjadi amalan yang besar. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan Allah minta pertanggungjawaban ketika kita berada di mahkamah Allah kelak. Hari ini kita bisa membohongi manusia, hari ini kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak dengan Allah dan para malaikatnya. Maka Allah akan mengambil balasan sebagaimana janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat tersebut pula akan menjadi pengajaran bagi khatib pribadi dan tentunya bagi kita semua. Marilah sama-sama kita memasuki rukun 52 al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasuluhu rahmatan lil alamin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.